Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Dimanapun teman-teman semuanya berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Selamat dari pandemi corona yang kita nggak tahu kapan akan segera berakhir, dan semoga saja pandemi ini bisa cepat berakhir. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan menyampaikan sebuah video materi kuliah online dan mengenai hukum agraria tentunya. Yang pada kesempatan ini kita sampai pada pembahasan hak atas tanah bagian hak ulayat. Nah, sebelum melanjutkan lebih jauh mengenai hak ulayat, mumpung situasinya masih di bulan Syawal, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Jadi tolong dimaafkan segala kesalahan saya selama dalam memberikan pengajaran maupun di luar jam mengajar. Nah, semoga bisa dimaafkan dan kita mulai hidup baru lagi dengan new normal. Ya, new normal ini sudah kita praktekkan selama bertahun-tahun, tapi mungkin kita tidak menyadarinya. Jadi kita akan berusaha untuk memulai segala sesuatu dengan hal yang baru. Jadi tidak hanya terbatas pada karena corona saja kita melakukan new normal, tapi setiap kali kita harus berbenah dan kita memulai dengan new normal. Nah, oke, kita masuk pada substansi materi. Hak ulayat atau hak purba. Di sini saya namakan hak ulayat atau hak purba. Ini karena hukum adat di setiap wilayah yang ada di Indonesia itu pasti berbeda-beda. Penamaannya pun bisa bermacam-macam. Jadi di sini kita mencoba menggarisbawahi, kita mencari jalan yang paling umum agar kita bisa menyebutnya dengan sangat mudah dan tidak berbeda, dan mungkin akan menghilangkan beberapa hal ciri khas, tapi itu tidak mengurangi substansi karena kita hanya mengambil bagian-bagian yang umumnya saja. Nah, di sini nama singkatnya adalah hak ulayat atau hak purba. Nah, ketika kita berbicara mengenai tanah-tanah yang berada di lingkungan hukum adat gitu ya, jadi ada dua istilah. Yang pertama itu adalah tanah bekas hak milik adat, dan yang kedua adalah tanah milik masyarakat ulayat hukum adat. Nah, karena namanya panjangan yang kedua ini, jadi kita sebut saja sebagai hak ulayat. Nah, sebelumnya kita bahas dulu yang pertama. Nah, yang pertama ini secara singkat, tanah bekas hak milik adat ini adalah tanah-tanah bekas adat, bekas tanah milik adat tentunya, yang belum dihaki oleh hak-hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, maksudnya di sini adalah tanah-tanah itu belum dihaki oleh hak milik, kemudian hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan mungkin ada hak-hak yang lain. Nah, tapi di sini kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas yang kedua, tanah milik masyarakat ulayat hukum adat. Nah, dari judulnya saja, di sini tanah milik masyarakat ulayat hukum adat. Nah, coba teman-teman perhatikan, tanah milik masyarakat berarti ini menunjukkan bahwa tanah tersebut bukan milik orang perseorangan atau bukan milik pribadi, tetapi ini milik keseluruhan anggota masyarakatnya. Jadi nanti tolong digarisbawahi juga bahwa ketua adat itu bukan pemilik dari tanah hak ulayat, karena di sini tanahnya dimiliki bersama seluruh masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut. Kita bahas terlebih dahulu, apa sih masyarakat itu? Masyarakat merupakan sejumlah manusia yang saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa yang mereka anggap sama. Kalau di KBBI itu terikat oleh suatu kebudayaan yang sama. Kemudian dari masyarakat itu tentunya ada tahapan-tahapan bagaimana masyarakat itu bisa terbentuk.
Nah, itu bisa dipelajari di sosiologi atau antropologi. Nah, tapi tidak di sini, tidak saya jelaskan di video ini, karena kita akan fokus kepada pengertian mengenai masyarakat hukum. Nah, apa sih masyarakat hukum itu? Masyarakat hukum itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan dan kekayaan sendiri, baik yang berwujud atau tidak berwujud. Nah, di dalam slide itu saya kasih highlight warna kuning bahwa kita hanya akan mempelajari yang bentuk kekuasaan dan kekayaan yang berwujud. Nah, kalau teman-teman kepengen membahas yang tidak berwujud, ya bukan di sini tempatnya, karena saya akan fokus kepada kekuasaan dan kekayaan yang berwujud, seperti pada mata kuliah kita, ini mata kuliah hukum agraria. Nah, tentunya kekayaan yang berwujud ini adalah merupakan benda, suatu benda tetap yang kita pelajari bersama-sama selama ini, yaitu tanah. Nah, tanah di dalam kawasan wilayah hukum adat itu berbeda dengan hak-hak yang selama ini kita kenal. Tentunya seperti yang di awal saya jelaskan tadi, bahwa kepemilikannya adalah bersama. Ada unsur komunalistik di situ, ada unsur kebersamaan di situ. Inilah yang menjadikan hak wilayah ini menjadi berbeda dengan hak-hak lainnya. Perbedaan yang mencolok terkait dengan masyarakat pada umumnya dan masyarakat hukum itu adalah keterikatan antar warganya terhadap sebuah aturan yang disepakati bersama oleh komunitas masyarakat tersebut. Nah, jadi anggota-anggota masyarakatnya itu bisa diidentifikasi dan berbeda dengan anggota masyarakat yang berasal dari luar kelompoknya. Jadi masyarakat hukum ini sangat eksklusif dengan keterikatan dengan keberadaan anggota-anggotanya. Jadi tidak seperti masyarakat-masyarakat pada umumnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang-orang yang menonton sepak bola di sebuah stadion seperti yang terpapar pada slide itu bisa disebut sebagai sebuah masyarakat? Nah, silakan tulis komentar teman-teman di kolom komentar di bawah, dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, saya lanjutkan. Nah, kriteria masyarakat adat menurut World Bank. Yang pertama, kedekatan hubungan dengan wilayah keturunan dan dengan sumber daya alam di wilayah itu. Nah, jadi keterikatan hubungan anggota masyarakat dengan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Jadi tidak semua orang itu bisa mengambil manfaat dari tanah-tanah yang ada di dalam lingkungan masyarakat adat tersebut. Jadi ini sifatnya terbatas. Yang kedua, menentukan jati diri dan diidentifikasi oleh orang lain sebagai anggota kelompok kultural yang berbeda. Nah, ini saya sebutkan tadi sebagai mereka bisa mengidentifikasi masyarakat-masyarakat yang berasal dari luar wilayah masyarakat hukum ini tadi. Jadi ada suatu karakteristik tertentu yang mana yang menyebabkan mereka memiliki jati diri yang khas, memiliki identitas yang khas terkait dengan keanggotaan mereka dalam sebuah kelompok. 3. Mempunyai bahasa asli yang kerap kali berbeda dengan bahasa nasional. 4. Mempunyai peran adat di bidang sosial dan politik. Nah, jadi ada strata-stratanya. Jadi ada ya yang paling umum yang ada di wilayah Indonesia itu ada, misalkan ada ketua adat, kepala adat, ketua suku, dan kemudian anggota masyarakatnya. Yang paling tidak dua itu tadi, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Kemudian produksinya terutama berorientasi pada subsisten. Nah, ini pengertian masyarakat hukum menurut para ahli. Yang
University Hispaniola, dan yang kedua ada Hazairin. Setiap masyarakat memiliki hukum adatnya sendiri. Dalam mengelola sumber daya alam, mereka memiliki filsafat hidup sendiri. Jadi masyarakat-masyarakat yang hidup dekat dengan sumber daya alam, mereka mempunyai aturan-aturannya tersendiri. Misalkan mereka hidup di hutan, terus kemudian mereka kepingin memanfaatkan pohon atau kayu yang akan mereka jadikan sebagai rumah. Mungkin mereka punya aturan-aturan tersendiri terkait bagaimana cara menebang pohon, kapan waktu menebang pohon, dan mungkin ada upacara-upacara yang mereka lakukan sebelum menebang pohon tersebut. Bagaimana jika ada orang-orang dari luar masyarakat hukum adat yang tiba-tiba mereka menebang sebuah pohon tanpa izin dari masyarakat hukum adat tersebut? Nah, pasti ini akan menjadi sebuah pelanggaran, dan di dalam sebuah pelanggaran pasti ada sanksinya. Nah, siapa yang menegakkan? Kembali lagi, yang menegakkan adalah kepala adatnya atau ketua adat atau kepala sukunya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam hak ulayat, jadi mereka ada memiliki semacam kekuasaan untuk mengelola, bisa jadi mengatur dan merencanakan bagaimana sih pengelolaan, misalkan tadi saya contohkan sebagai menebang pohon mana yang mungkin bisa ditebang untuk dijadikan rumah, dan mana-mana yang tidak boleh. Itu terkait dengan pohon misalkan. Kemudian terkait dengan tanah, pastinya ada kesepakatan atau ada aturan-aturan yang mengatur tentang pembagian pengelolaan tanahnya. Jadi misalkan keluarga A mendapat tanah di bagian ujung, misalnya, kemudian keluarga yang lain mendapatkan posisi tanah yang berada di tengah, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Dan mungkin saja pengaturan seperti itu bisa jadi berbeda-beda di tiap wilayah. Nah, kemudian menetapkan hubungan hukum anggotanya dengan sumber daya alam. Nah, ini tadi siapa-siapa saja yang berhak atas sumber daya alam tersebut. Kemudian mengurus persoalan pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak luar. Ya, pada dasarnya memang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dalam tanah hak ulayat ini tadi itu adalah eksklusif bagi mereka yang berada di lingkungan atau yang menjadi anggota masyarakat hukum tersebut. Nah, tapi bagaimana jika ada orang luar? Mereka harus izin terlebih dahulu. Seseorang itu harus membayar yang disebut sebagai rekognisi. Nah, rekognisi itu ya bisa mungkin bisa disebut sebagai ganti rugi yang dibayarkan kepada masyarakat hukum adat tersebut. Nah, itu. Kemudian Hazairin menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang memiliki kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yang mempunyai kesatuan hukum, penguasa, dan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Nah, jadi hak ulayat itu tidak terbatas pada tanah saja, tetapi juga pengelolaan atas air. Nah, tentu tujuannya untuk mensejahterakan setiap anggota masyarakatnya. Nah, seharusnya hak menguasai negara ini, jiwanya atau spiritnya itu adalah seperti halnya hak ulayat. Spiritnya adalah untuk mensejahterakan anggota masyarakat dan tidak menutup diri juga terhadap pihak luar yang ingin memanfaatkan tanah-tanah yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat ini tadi. Tapi tentu orang luar ini harus memberikan sebuah keuntungan bagi masyarakat hukum adat tersebut. Nah, lanjut kepada slide berikutnya, yakni eksistensi hak ulayat. Hak ulayat itu, teman-teman sekalian, tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, saya mengambil yang paling umum saja, yakni pada pasal 3 Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang ketentuan pokok agraria. Di situ disebutkan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Nah, di situ saya meng-highlight ada 3 kalimat. Yang pertama adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Bagaimana pengertian sepanjang kenyataannya masih ada? Hukum-hukum yang ada di masyarakat hukum adat ini masih tetap diberlakukan. Masih ada struktur-struktur atau organ-organ penegak aturan hukum adat ini. Tentunya ada kepala adat atau ketua adatnya dan masyarakatnya tentunya. Nah, kemudian selain struktur itu tadi, maka tingkat kepatuhan pelaksanaannya pun juga dipertimbangkan. Apakah tradisi atau aturan-aturan yang ada di masyarakat hukum tersebut itu masih diberlakukan atau tidak. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Yang terakhir, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Nah, tentunya dengan adanya pengakuan eksistensi terhadap hak ulayat, maka negara juga kepingin bahwa pelaksanaan hak ulayat ini juga tidak bertentangan dengan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan nilai-nilai persatuan. Karena bisa jadi juga hanya karena masalah tanah kita bisa terpecah. Slide selanjutnya, pengertian menurut ahli menyatakan bahwa Mr. Masen dan AGP Hens, hak ulayat atau Besikingenrecht adalah hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain atau orang asing dengan membayar kerugian pada desa. Dalam hal mana desa itu sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi di situ yang belum dapat diselesaikan. Nah, di sini terdapat adanya kekuatan ke dalam, kekuatan keluar. Intinya bahwa kekuatan ke dalam itu adalah bagaimana sebuah masyarakat hukum adat itu bisa mengayomi setiap anggotanya. Kemudian kekuatan keluar, bagaimana orang luar ini juga bisa terfasilitasi oleh adanya hak ulayat ini tadi. Nah, sedikit berbeda pendapat bahwasanya saya lebih setuju dengan pendapat yang membedakan adanya perbedaan di antara tanah hak ulayat dengan tanah milik desa. Oke, nanti akan saya jelaskan di dalam video tersendiri. Di situ saya tulis bahwa hak persekutuan hukum terhadap tanah, hak tersebut bukan hak perorangan. Nah, hak ulayat itu bukan hak perorangan. Konsepsi hak ulayat seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa adanya konsep komunalistik ya, yang dimiliki secara bersama-sama, dan yang kedua adalah konsep religius magis. Nah, konsep ini tentunya bahwa masyarakatnya atau anggota masyarakat hukum adat ini masih percaya terhadap unsur-unsur gaib yang ada atau yang terkandung di dalam tanah-tanah atau hak ulayat ini tadi. Nah, ada kekuatan-kekuatan magis yang menyebabkan mereka itu masih patuh terhadap aturan-aturan masyarakat hukum adat ini tadi. Nah, itu yang disebut sebagai religius magis. Nah, ciri-ciri hak ulayat luar Jawa bisa teman-teman baca sendiri dalam slide yang sudah saya berikan di Google Classroom. Kemudian dasar-dasar hukumnya juga sudah saya upload di Google Classroom, bisa teman-teman baca yang berkaitan dengan hak ulayat.
tinggal searching aja dengan keyword hak uraian. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai hak uraian ini tadi. Jadi ini hanya sebatas umum dan pengertian saja. Untuk hal-hal yang lebih mendalam akan saya bahas di dalam video tersendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.